Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan coba membahas satu emiten yang menurut saya cukup menarik juga pada kesempatan kali ini. Dan saya sudah coba melihat beberapa faktor ataupun hal-hal yang mendukung emiten ini untuk kemungkinan besar bisa naik ya menuju ke atas harga sahamnya. Seperti biasa dari sisi teknikal dan juga fundamental ya teman-teman. Nah, teman-teman, langsung saja untuk emiten inilah emiten Bank Danamon ya. Kenapa saya tertarik? Ada beberapa alasan, teman-teman. Nah, saya coba jelasin yang pertama itu dari teknikal ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang kita tahu untuk emiten ini dia sudah cukup lama sideways ya, teman. Kalau kita lihat di sini dari periode tahun 2020 semenjak pandemi, harganya ini sebenarnya bisa dikatakan tidak kemana-mana ya. Dia memang pernah mengalami eh, harga tertingginya itu di kurang lebih angka 3.800-an ya, kurang lebih 3.800 sampai dengan angka 4.000 di tahun 2022 bulan Oktober ya. Nah, kemudian emiten ini selalu bertahan di range harga dari 2000-an ya, nih, 2000-an ke 3000-an semenjak pandemi Covid tersebut. Dia tidak pernah mencapai harga tertingginya yang pernah diraihnya nih teman-teman. Dari periode-periode sebelumnya mencapai angka 5.000 dan juga angka 4.000 gitu ya. Nah, jadi yang pertama kenapa saya tertarik, banyak sebenarnya faktor-faktor dari sisi teknikalnya teman-teman. Nah, ini saya coba tarik grafik weekly ya dari sisi teknikalnya. Untuk weekly-nya ini dia cukup menarik. Yang pertama di sini dari titik resisten ya. Saya coba menarik garis nih teman-teman dari titik resisten yang berada di kisaran harga kurang lebih 2.300-an ya. Angka 2.300-an ini pernah menjadi titik resisten beberapa kali nih teman-teman. Di periode-periode kurang lebih tahun 2020, 2022 dan juga di sini di tahun 2025 ya. Jadi kalau misalnya saya coba tandain teman-teman di sini untuk resisten-resisten yang pernah terjadi itu ya dan juga support yang terjadi itu ada beberapa hal yang sama ya di sini ya. Kurang lebih di angka 2.300 pernah diraih emiten ini. Kemudian di sini juga di periode tahun 2020 ya. Jadi angka 2.300 saya rasa menjadi titik support kuatnya. Nah, kemudian hal menarik lainnya saya coba tarik lagi garis horizontal ya. Di sini menandakan titik support berikutnya. Nah, ini angka 2.500 ya. 2.500 ini pernah menjadi titik resisten di tahun 2020. Jadi saya coba tandain ya di tahun 2020 dan kemudian di tahun 2022 dan 2023 itu dia menjadi titik support teman-teman. Nah, saya coba tandain di sini. Ini dari sisi teknikal yang artinya angka 2.500 ini menjadi titik krusial dan juga psikologi ya. Di sini berulang kali nih terjadi di angka 2.500-an teman-teman. Nah, sekarang yang menjadi hal poin menariknya adalah sepertinya dari harga 2.500 ini dia membentuk cup and handle ya teman-teman ya. Kalau saya coba gambarkan di sini. Nah, cup and handle yang terjadi di sini nih yaitu kurang lebih berada di poin angka 2.500 menjadi 2.500 kembali, tapi di sini titik supportnya itu sudah meningkat lebih tinggi dari periode sebelumnya ya. Jadi di sini cocok sih sebenarnya dikatakan adalah cup and handle ya teman-teman. Nah, di sini saya coba perjelas ya. Di sini ada titik cup and handle. Nah, kemungkinan besar kalau terjadi pola atau pattern seperti ini, dia akan break dari titik resistennya yang di angka 2.500 teman-teman. Dan kemungkinan besar dia akan menuju ke titik resisten pertama, yaitu kurang lebih di posisi tentunya di angka 2.600 dulu ya, karena di sini ada titik resisten atau support di periode tahun 2023 nih dan tahun 2023 Maret. Nah, jadi secara teknikal ini cukup menarik karena itu tadi dia sudah memantul di beberapa titik support dan dikonfirmasi dengan adanya volume yang cukup bagus juga nih selama 1 minggu ya. Ini candlenya kebetulan hijau juga di week yang lalu ya. Jadi
kemungkinan besar akan menuju ke resisten pertama di angka 2600. Tapi kalau menurut saya sendiri ini cukup menarik ya teman-teman, bisa menuju ke angka atau titik yang lebih tinggi lagi. Nah tentunya technical ini tidak sembarangan saya prediksi ya teman-teman, ini karena didukung juga dengan fundamental yang cukup menarik. Seperti yang kita lihat teman-teman, saya di sini mengambil laporan keuangan emiten ini sampai dengan semester pertama ya, atau kuartal kedua di tahun 2025. Dan hasilnya ada beberapa pos tertentu yang cukup menjadi perhatian ya. Yang pertama itu pendapatan bunga netonya. Memang terlihat tidak meningkat ya dari periode yang sama di tahun 2004, di mana sebelumnya menjadi 7,8 triliun, sekarang menurun menjadi 7,7 triliun. Tapi dampak yang paling bagus itu adalah dari pendapatan operasional netonya. Di pendapatan operasional neto terlihat adanya selisih yang lebih tinggi ya, dari 1,9 menjadi 2,1. Memang 200-an miliar tidak terlalu signifikan, tapi setidaknya dia sudah growth ya teman-teman. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi dari sisi laba bersih juga terdapat gap kurang lebih 100-an miliar dari periode 2024 menjadi tahun 2025, lebih tinggi ya. Dan yang terakhir kita lihat pos laba bersih yang dapat atribusi itu meningkat dari 1,4 menjadi 1,6 triliun, ada kurang lebih peningkatan 200-an miliar. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya dari sisi fundamental untuk emiten ini dia growth ya, sama dengan kuartal kedua atau semester 1 di tahun 2025. Dan hal inilah yang membuat saya menjadi yakin, dan ini tentu saja akan mendukung pergerakan emiten ini, atau kita bisa katakan secara teknikal ya teman-teman. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten Bank Danamon. Teman-teman boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini, dan boleh tinggalkan komen apabila memiliki pendapat atau komentar yang berbeda. Terima kasih.